Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya di pembahasan yang ketiga, yaitu cara menganalisa kerusakan STB ya. Jadi video ketiga ini bertujuan untuk kalian yang mengalami suatu STB gitu kan, yang break gitu kan. Jadi kita eksekusinya nggak langsung ke software gitu, dia break pasti ada masalah kan. Nah, masalahnya kita harus cek dulu ke hardware-nya dulu. Nah, kalau misalkan serasa di hardware normal, baru kita cek di software. Nah, karena kebanyakan pakainya yang V1, V2 sama HG ya. Oh iya, sebelum saya memulai, saya banyak terima kasih ya kepada Om Oki ya, karena berkat beliau sudah sharing-sharing ilmunya tentang hardware ya, terutama untuk V1, V2 dan HG680P ini. Karena berkat beliau saya juga ya banyak-banyak belajar ya dari beliau. Untuk kalau misalkan kalian ingin lihat pembahasan yang lebih detailnya lagi, kalian bisa lihat channel YouTube-nya Om Oki. Ntar aku kasih linknya di deskripsi ya. Oke, untuk memulai ini kita harus punya yang namanya avometer ya. Avometer ini gunanya buat apa sih? Nah ya, buat mengukur. Nah, kalau untuk mengukur ini kita pakai mereknya yang inilah, yang seperti ini. Kalian juga bebas mau, yang penting punya avometer yang pakai yang pakai sih yang kayak gini ya, yang ZT102. Yang penting aponya bagus aja gitu kan. Nah, untuk memulainya kita mengukur pasif dulu ya. Nah, mengukur pasif ini metodenya metode Om Oki ya. Nih, kita nyalakan dulu ke dioda mode dulu. Dioda mode. Nah, ini kan mode resistor. Kalau di Avoku ya, kalau di Avoku kalian biasanya kan beda-beda kan. Kalau di Avoku ini mode resistor. Udah mulai ngaco dia baterainya nih. Nah, ini yang dimaksud dengan mode dioda. Nah, gambar ininya ya. Nah, gambar segitiga ke kanan. Nah, ini mode dioda. Nah, untuk pengukurannya bagaimana? Yang merah ke ground, yang hitam itu ke titik ukur. Yang paling mudah dulu aja deh, biar biar cepat gitu kan ya. Kalau aku sih kalau mengukur biar kencang itu 1 menit beres gitulah ya. Kita tinggal ukur CPU sama RAM-nya aja yang paling utama. Kalau misalkan CPU dan RAM-nya oke, baru kita ukur yang lainnya, dari source power, dari USB dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, kali ini saya akan mengukur hanya CPU dan RAM-nya aja ya, biar cepat gitu kan ya. Biar ukurnya yang paling utama sih, yang paling ngaruh ya itunya, yang CPU dan RAM. Nah, ukurnya di mana sih kalau misalkan V1? Nah, begini. CPU di V1 atau V2, terutama di PT yang Adireka atau Panggung ya, ukurnya ini CPU dan ini RAM. Nih, itu kan lilitan kecil, ini CPU, lilitan yang ini RAM. Nah, lilitan ini ke USB ke sini 5 volt dia. Seperti itu. Nah, kita langsung ukur aja. Nah, ukurnya ke lilitan, yang lilitan ini, yang ini CPU ya, kita ukur CPU dulu ya. Oke, yang ini ke ground yang merah, lalu yang hitam ke lilitan CPU. Nah, oke, kita ukur ya.
Nah, 0,169 atau 0,170 lah segituan ya nilainya. Ini normal teman-teman, normal ini. Nah, kalau untuk RAM nilainya segini, 0,272. Nah, seginian ya. Pokoknya 250 lebih aja itu normal. Kalau pasif ya. Oke, normal ini. Nah, sekarang bagian HG680P. Nah, ini sebenarnya ini rusak CPU terutama ini ya. Tapi kita ukur dulu aja ya buat pembahasan kali ini. Oke. Di mana sih letaknya si HG680P ya, CPU terutama. Letak pengukuran lilitan CPU HG680P adanya di sini. Ya, RAM di sini. Ya. Kita ukur ini. Nah, lilitan ini sama ini. Nah, kita ukur. Kita yang merah ke ground, yang hitam ke titik ukur. (1,66). Ini sebetulnya bisa hidup, namun ngos-ngosan, kadang normal, kadang enggak. Seginian ya nilainya. Kalau enggak di log itu suka apa ya namanya ya? Kalau di log itu rintik-rintik aja gitu. Nah, biasanya CPU-nya segituan. Seginian. Down dia. Nah, 0,166. Bagaimana kalau RAM? Kita ukur aja RAM. 255. Ya, seginian nilainya. Harusnya seperti ini. Kalau misalkan nilainya 0,175, kalau enggak 0,128. Nah, itu ada yang short antara si 4 RAM ini. Nah, begitu. Nah, yang sekarang metode aktif ya, karena metodenya ada dua, pasif ataupun aktif. Nah, kalau aktif ini versiku ya. Sekarang kita ukur yang V1 dulu nih, kita nyalain dulu. Oke, kita nyalain dulu. Oke. Oh ya, kenapa nyalanya kuning? Ini sudah ditembakkan firmware yang si ini, HG680P. Nah, gimana caranya? Ntar saya tutorialkan di video berikutnya ya. Oke. Kalau metode aktif, kalau aku ya, pasti ke mode vol. Seperti itu. Vol DC. Nah, kita ukur. Yang hitam ke ground, yang merah ke lilitan CPU misalkan ya. CPU. Nih. 1,01 lah, 0,010, 1,011. Ini normal teman-teman, segituan. Ini normal. Bagi selanjutnya RAM ya. Ukur RAM 1,5. Nah, kalau DDR3 itu 1,5 ya. Kalau DDR4 itu kalau nggak salah tegangannya ada 2. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di channelnya Omoki ya, karena saya nggak ada unitnya sih. Oke. Sebetulnya ada unitnya, namun nggak nganggur gitu, lagi dipakai. Lalu yang ini nih, yang HG680P. Kita nyalain ya. Nah, kalau seperti ini mati teman-teman CPU-nya. Gitu, nggak kerja. Jadi kalau misalkan kalian untuk kasus yang kayak gini, percuma short pin apa itu nggak bakalan. Kita ini ya, hitam ke ground, lalu yang probe merah ke lilitan teman-teman. Biar lebih mudah sih aku ukurnya ke kapasitornya aja sih. Ya bisa juga ke sini juga nih.
cuman aku seringnya ke kapasitornya 1,097. Nah, yang kerja ini adalah si ininya, si regulatornya. Yang ininya nggak kerja karena rusak ya. Nah, lalu RAM. Oke. RAM sama sekali nggak kerja ini. Sama sekali nggak kerja dia. Tuh nggak ada dia. Oke. Nah, RAM sama sekali nggak kerja ini teman-teman, sama sekali nggak kerja. Berarti dia rusak dua-duanya ini, CPU sama RAM ini. Tuh, siramnya juga agak anget semuanya lagi. Oke. Dan oh ya, saya juga ada kiriman nih STB HG680P juga dari temen nih. Saya belum cek sih sebetulnya, baru buka bungkusnya aja, bungkus luarnya baru ini ya teman-teman. Kita buka ya. Oke, ada pesannya nih yang mesti diganti: port USB 1 dan 2, port HDMI. Tolong sekalian dicek dalamannya masih bagus apa tidak. Oke, kita cek ya. Oke, ini HG680P ya teman-teman. Kita buka ya. Kita cek sekalian aja ya. Kita contohin ini, misalkan kalian ya yang beli ataupun dikasih gitu kan. Ini contoh aja. Contoh, kita buka. Wih, ngeri, 2 boot, USB off, HDMI off katanya gitu kan. Oke, kita buka teman-teman. Oke, nggak ada ininya lagi, obengnya. Mana aku ya? Kita cari dulu teman-teman. Oke, kita simpan dulu sini. Buka. Nah, di pesan tadi kan HDMI harus diganti kan ya. Mungkin dia bermasalah tadi tulisannya HDMI off, karena mungkin menurut dia port HDMI-nya yang rusak. Ya bisa jadi kopos atau gimana kan ya. Oke, kita simpan dulu ya. Kita buka deh. Secara hardware sih ini masih bagus ya teman-teman. Buat USB juga nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah ini teman-teman. Oh ini. Iya. Ada yang lepas teman-teman. Portnya aja sih. Pinnya terutama. Oke, kita buka ya. Oke, kita buka. Ini. Iya. Ntar ya, teman-teman. Ada apa? Kita mau Mamang casin, Pak. Ya. Apa? Kita Mamang casin. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Ukur. Oke. Nah. Dari ininya bermasalah sedikit ya teman-teman. Oke, kita ukur ya seperti tadi, ukur pasif dulu. Seperti ini kita ukur dulu, yang merah ke ground, yang hitam ke titik ukur. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, oke dah. Kita ukur CPU terlebih dahulu. Normal ini teman-teman, CPU normal. Kita ini ya.
Ini juga RAM juga bagus, ini bagus seginian lah. Lalu kita ukur aktif teman-teman. Nah, normal sih ini. Kalau kita ukur ini ya, yang aktif sekarang, ukur aktif. CPU. Oh, satu ya. Kalau HG sih seginian ya, kalau HG 680p ya. RAM juga oke, RAM. Kita ukur apa lagi ya? Oh iya, tadi kan USB katanya. Siapa tahu kan USB-nya mati kan ya. Ukur dulu. Di mana dia 5 volt. Kebalik teman-teman. Sorry. Ini 3,3. EE-nya itu pikirannya. DDE-nya kayaknya. Ini sini aja. Oh, ini mati teman-teman. Oke, itu tegangan MMC kayaknya. Oh, ini USB-nya mati kayaknya. Kita bandingkan dengan ini ya. Jadi kayaknya USB-nya mati nih, regulatornya kayaknya. Bandingkan dengan ini. Nah, ini normal. Ini regulatornya mati. Dan HDMI-nya nggak kerja, itu bisa jadi dia nggak nyuplai daya, bisa jadi emang SoC-nya bermasalah karena si HDMI ini connect-nya via SPI ya teman-teman. Oke ya, sekian dulu ya video saya kali ini ya. Mungkin video berikutnya cara ini ya. Jadi temenku kemarin ada yang request, "Bang, gimana cara buat OpenWRT pakai HP?" gitu kan ya. Mungkin saya akan jelaskan ya, tutorkan juga pakai HP terutama. Nah, untuk tutorial kali ini saya sudahin dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah support saya, yang udah dukung saya. Saya juga pemula seperti kalian sebetulnya. Saya juga banyak belajar dari teman-teman, dari Om Oki, terutama kalau masalah hardware, dari Om Oki, Om Hadi ya teman-teman. Dan teman-teman yang lainnya mohon maaf untuk saya tidak sebutkan satu-satu karena banyak ya teman-teman. Oke ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.